Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel kami Best Life. Hari ini saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik. Isu perkembangan. Isu perkembangan ada 3. Yang pertama, isu nature and nurture. Isu ini menjelaskan faktor perkembangan siswa. Terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor nature atau faktor internal atau genetika, dan faktor nurture, yaitu adalah faktor eksternal atau lingkungan. Faktor nature dan nurture ini harus seimbang karena akan membentuk intelijensi anak, sifat, dan kemampuan kognitifnya. Yang kedua, isu continuity and discontinuity. Isu ini menjelaskan faktor perkembangan siswa berdasarkan prosesnya. Isu continuity adalah perkembangan yang terjadi secara berlahan dan stabil. Sedangkan discontinuity terjadi dengan tahapan yang berbeda-beda, seperti perkembangan kecil, tiba-tiba, atau sangat cepat. Yang ketiga, isu early and later experience. Menjelaskan faktor perkembangan siswa berdasarkan pengalaman yang didapat oleh siswa di awal atau di waktu yang akan datang. Faktor ini merupakan faktor utama karena berpengaruh terhadap proses pembelajaran siswa. Tahap perkembangan siswa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosioemosional. Pada perkembangan fisik, siswa dimulai dari masih bayi, di mana seseorang belajar untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Lalu perkembangan ketika masa anak-anak, di mana pada tahap ini seseorang mulai memperhatikan gerakan-gerakan secara cermat, rumit, dan kompleks untuk melibatkan diri pada suatu aktivitas. Perkembangan selanjutnya adalah masa remaja, di mana tidak hanya postur tubuh yang berubah, namun juga kematangan pemikiran dan seksualitas. Perkembangan yang terakhir adalah perkembangan masa dewasa. Perkembangan kognitif. Pada perkembangan ini terdapat 4 tahap perkembangan, yaitu tahap sensori motorik, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan yang terakhir adalah tahap operasional formal. Pada tahap sensori motorik, anak belajar melalui tindakan seperti menggenggam, melihat, serta mendengar. Sedangkan tahap praoperasional, anak mulai banyak bertanya, banyak meniru, mengamati, dan mengeksplorasi. Pada tahap operasional konkret, anak mulai belajar berpikir logis dan mengolah informasi dari hal yang dibaca atau didengar. Dan yang terakhir, tahap operasional formal. Anak mulai menerapkan cara berpikir logis dalam menghadapi suatu masalah sehingga dapat memahami sudut pandang orang lain. Perkembangan sosioemosional. Pada perkembangan ini, anak belajar untuk mengenal diri sendiri, orang lain, lingkungan sekitar, sehingga anak belajar untuk menempatkan diri dan mengendalikan emosi agar dapat diterima dalam lingkungannya. Ketiga hal di atas saling berkaitan dalam perkembangan manusia. Baik tahap perkembangan fisik, perkembangan kognitif, maupun perkembangan sosioemosional, semuanya saling berkaitan dalam perkembangan manusia. Ada beberapa konteks sosial yang mempengaruhi proses perkembangan anak. Di antaranya adalah keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama anak untuk melakukan fungsi sosialnya dan akan berpengaruh pada perkembangan psikologis anak.
Berikutnya adalah teman sebaya. Anak memperoleh informasi dan perbandingan tentang dunia sosialnya, di mana saat remaja anak akan bergantung dengan temannya. Dan yang terakhir adalah sekolah. Sekolah berperan penting membantu anak untuk mencapai tugas perkembangannya. Untuk menciptakan proses belajar yang baik dan sehat, maka ketiga konteks sosial itu harus terpenuhi. Karena proses belajar pertama didapat dari pola asuh yang diterapkan dalam keluarga. Lalu, motivasi dan minat belajar siswa akan sangat dipengaruhi oleh circle pertemanannya. Dan yang terakhir, untuk mencapai tahap perkembangan yang optimal, sekolah harus memberikan dukungan penuh pada penyelenggaraan proses belajar. Terima kasih telah menonton konten kami. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya bersama kami Besti Life. Belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.